Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu hamdan wa nashkuru syukran ilallah. Salatan wa salaman daimain wa mutalazimain ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Al-Akhos Abah Kiai Daniel Royan Asy-Syaikh Al-Hajj Syekhina wa Murabbina, boten ketinggalan Ibu Nyai Hajah Maftuhah menika guru kula enten eman nggih, alhamdulillah saged kepanggih malih. Yang kami hormati semua jajaran masyayikh baik di Suriah ataupun di Tanfidiyah di Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya mendapatkan kehormatan yang luar biasa. Sebenarnya ini kali kedua saya mendampingi Abah untuk menjadi moderator. Mungkin Abah waktu yang pertama kurang begitu mengetahui saya, kurang begitu mengenal saya, tapi there is no problem buat saya. Pada waktu itu menjadi moderator di gedung NU terkait dengan materi, tapi belum berjilid-jilid seperti sekarang. Pada waktu itu saya sebagai sekretaris LDNU malah memperkenalkan diri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, biqoulina alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam acara podcast Nahdlatul Ulama Kabupaten Kendal dengan tema yang selalu up to date. Untuk jilid yang pertama kita membahas tentang mengenai masalah dzurriyyah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu diangkat juga dalam posisi yang up to date. Nah sekarang untuk jilid yang kedua podcast ini juga akan membahas sesuatu yang juga tidak kalah fenomenal mengenai masalah oligarki. Mungkin dari peserta sedikit bertanya-tanya kenapa oligarki ini dibahas oleh Abah, apakah ada sesuatu yang perlu kita bahas atau dalam kerangka apa, dalam ranah apa kita harus membahas tentang oligarki. Kalau kita melihat dari fenomena misalnya MK kemarin yang telah memutuskan berbagai macam hal, saya tidak akan menyebutkan di sini karena bukan ranahnya. Dari situ kita bisa melihat bahwa memang saat ini kita harus banyak berbincang tentang narasi politik pemerintahan. Kalau misalnya kita melihat dari jejak jejak pemerintahan, kita bisa melihat dari monarki. Monarki itu positif tetapi menjadi negatif karena menjadi tirani. Kemudian berubah menjadi aristokrasi. Positif karena orangnya pintar, cerdas, cendekia, tetapi juga menjadi negatif karena melahirkan oligarki. Oligarki itu juga bisa positif tetapi ternyata juga menimbulkan efek negatif sehingga timbullah move gerakan demokrasi. Saya tidak akan terlalu panjang di situ karena oligarki yang akan kita bahas ini tentu tidak akan hanya membahas masalah negara karena mungkin dalam hal ini kita bukan ranahnya, tetapi perlu kita pahami bersama bahwa oligarki ini ternyata kalau kita berbicara masalah oligarki secara mandiri itu bisa saja oligarki itu merupakan sesuatu yang masuk di berbagai macam varian. Ngaten nggih Abah nggih. Variannya mungkin macam-macam, bisa saja variannya masuk di politik ya seperti yang saya sampaikan tadi, bisa saja oligarki di masalah ekonomi dan lain sebagainya, dan jangan sampai ya oligarki dalam pendidikan. Dari sini yang menjadi pertanyaan saya sebenarnya banyak, tetapi karena saya menjadi moderator mungkin saya simpan saja ya. Dari sini uraian tadi terkait masalah oligarki yang masuk di berbagai macam ranah kemudian menjadi varian gitu ya, varian politik, varian ekonomi dan lain sebagainya. Nah saat ini karena yang membahas adalah orang NU, mengatakan apa? Karena yang membahas orang NU maka layak seandainya muncul pertanyaan, mohon maaf seandainya NU menjadi oligarki yang baik bagi bangsa dan negara di masa depan, adakah kemungkinan itu? Begitu. Adakah kemungkinan oligarki itu menjadi baik bagi bangsa Indonesia untuk ke depan? Tentu yang mengusung NU dengan varian dari NU. Nah untuk itu nanti Abah akan menceritakan banyak. Saya sudah ngelirik begitu, ternyata referensinya nulisnya dari sini semua, tidak ada yang nulisnya dari sini. Jadi itu yang membuat saya saya harus banyak belajar ini, banyak belajar betul-betul ngang sukawruh menjadi santri beliau begitu, karena referensinya
Tidak ada yang seperti saya referensi biasa, itu referensi luar biasa. Untuk itu saya tidak perlu berpanjang lebar. Mari kita dengarkan bersama uraian tausiah, hikmah dan lain sebagainya akan disampaikan oleh beliau Abah Kiai Haji Daniel Royan Asy-Syaikh Al-Hajj. Falyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, Ketua Tanfidiyah PJNU Dr. Kiai Muhammad Musamsikin dan seluruh teman-teman jajaran PJNU Kendal, Ketua Rois dan Ketua MWC se-Kabupaten Kendal yang hadir, Ketua lembaga dan badan otonom, terutama lembaga dakwah PJNU Kendal dan NUKO atau NU Kendal Online, hadirin hadirat hadani Allah wa iyyakum. Kita akan membahas oligarki terkait dengan demokrasi di Indonesia dilihat dari sudut pandang NU, tapi kalimatnya dibuat Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kita memahami bahwa yang ahli sunnah itu ya NU menurut versi kita. Kalau Wahabi itu kan ahli sunnah di belakangnya tanpa jamaah. Kalau kita kan ahli sunnah wal jamaah, ada beda pengertian di situ yang perlu diurai lebih lanjut. Nah, oligarki itu bahasa Yunani, oligark itu kan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan, yang mengendalikan pemerintahan dan sangat berpengaruh kepada penguasa. Nah, sistemnya disebut oligarki, manusia-manusianya disebut oligark. Itu dulu diciptakan oleh gurunya Aristoteles, siapa namanya? Socrates. Gitu. Nah, istilah oligarki ini kan berasal dari Yunani. Terus kita mencari konsep Islam apa? Ya, yang sekira-kira sepadan dengan oligarki, kalaupun bukan identik atau merupakan terjemahan, satu konsep yang kisi-kisinya sama antara konsep itu dengan oligarki. Setelah saya telaah banyak referensi kitab-kitab kuno yang berisikan tentang politik, pemerintahan, dan keadilan, ada ternyata di dalam hadis ada konsep yang difirmankan atau disabdakan oleh Rasulullah, namanya bitonah. Jadi bisa diartikan bahwa oligarki itu bitonah. Lah, bitonah itu apa? Bitonah itu kan kalau di tasrif itu kan dari lafaz batnun, batinun. Batnun itu perut. Kalau batin itu hal yang ada di dalam, hal yang tertutup. Sehingga lafaz bitonah itu makna aslinya itu lapisan dinding rahim. Jadi lapisan dinding rahim itu lapisan yang melindungi isi rahim. Kemudian kalau kalimat itu dikaitkan bitonatus sultan, ya berarti kelompok yang mengetahui rahasianya sultan sebagaimana
lapisan rahim itu mengetahui isinya rahim. Itu makna lughawi, makna apa namanya, atau filologinya. Kemudian kalau dipindahkan menjadi istilah atau terminologi, bitonah itu orang dekat. Di dalam bahasa Arab disebut bitonatur rajul khassatur rajul. Bitonatur rajul ashabu sirrir rajul. Orang-orang yang dekat dengan seseorang, orang-orang yang dekat dengan penguasa, orang-orang yang mengetahui rahasia penguasa, bahkan yang mengetahui kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil oleh penguasa. Sehingga oligarki atau bitonah itu bersifat agak tertutup, ya, eksklusif, tidak diketahui orang banyak, tidak diketahui tapi bisa mempengaruhi kekuasaan, di mana publik itu jarang mengetahui, gitu loh. Ini yang dimaksud dengan oligarki. Nah, bitonah itu muncul karena sabda Rasulullah. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ma ba'atsa min nabiyyin walastakhlafa min khalifatin illa walahu bitonatani, bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi wa bitonatun ta'muruhu bisyarri wa tahudduhu alaihi wal ma'sumu man asamahullah. Artinya Allah tidak mengutus seorang nabi dan tidak mengangkat seorang khalifah kecuali nabi atau khalifah itu punya dua bitonah. Yang pertama, bitonah yang mengajak nabi atau khalifah itu menuju kebaikan. Yang kedua, bitonah yang mengajak, mendorong untuk melakukan kejahatan. Orang yang dilindungi oleh Allah Ta'ala adalah orang yang dilindungi jadi dari bitonatus syarr. Jadi di hadis ini ternyata Nabi saja punya bitonah. Nabi itu punya oligarki, apalagi kiai. Iya. Jadi di sini ada setiap kekuasaan itu dilingkungi oleh oligarki, baik kekuasaan di bidang keagamaan, bahkan tadi disebut kenabian, ekonomi, pemerintahan, dan seterusnya. Saya menulis WA ke Mbak Lut itu oligarki banyak ragamnya. Ada oligarki politik, ada oligarki ekonomi, ada oligarki ideologi, dan seterusnya. Dan dari hadis itu pula diketahui bahwa oligarki itu ada yang baik, ada yang jelek. Tapi sekarang itu di benak masyarakat kita semua bahwa kosakata oligarki itu kesannya buruk. Malah sampean itu kalau mendengar istilah oligarki, yang ada di pikiran itu naga, ya kan? Naga 9. Kata Yusro malah Nogosari itu juga oligarki, gitu ya, naga. Ya benar juga bahwa para naga itu oligarki, tapi itu oligarki di bidang ekonomi. Apakah kiai bisa menjadi oligarki? Apakah NU bisa menjadi oligarki? Sudah pernah NU jadi oligarki. Ketika Soekarno menjadi presiden pertama kali, oligarkinya itu Kiai Hasyim, Kiai Wahid itu. Coba siapa yang menjustifikasi Soekarno sebagai presiden yang sah?
Nggak ada undang-undang yang menjustifikasi untuk pertama kali karena undang-undangnya belum dibuat. Padahal kalau diteliti secara ilmu usul fikih, Soekarno tidak memenuhi syarat untuk menjadi imamud daulah, pemimpin negara. Karena dalam konsep Imamawardi, pemimpin negara itu imam namanya. Dan kepemimpinan itu namanya imamah. Jadi imamah itu bahkan dibagi oleh beliau Imamawardi, ada al-imamah al-kubra, ada al-imamah as-sughra. Al-imamah al-kubra itu kepemimpinan negara, sedangkan imamah sughra itu memimpin jamaah sholat. Jadi kepala desa di kampungnya itu dia punya imamah kubra karena kepala desa, kiainya itu malah punyanya imamah sughra gitu. Nah, supaya kiai punya imamah kubra, jadilah pengurus NU. Kok manduk-manduk sampai? Cocok ya dengan pikiran saya. Ya. Jadi apa fakta bahwa Kiai Hasyim dan Kiai Wahid Hasyim dan teman-temannya itu pernah menjadi oligarki negara? Satu tadi pernah menjustifikasi Soekarno yang tidak memenuhi syarat sebagai al-imam al-akbar untuk negara Republik Indonesia yang bersifat republik, berarti negara demokrasi, yang menurut persyaratan usul fikih harus seorang mujtahid. Mujtahid itu paham Quran, apal Quran, paham ulumul Quran, paham hadis, paham ulumul hadis, paham bahasa, paham sorob, paham nahwu, paham balaghah, bisa istinbat hukum, macam-macam. Saya kira Presiden Indonesia hanya Gus Dur yang bisa begitu. Nah, Soekarno itu tidak sah, tetapi oleh kiai-kiai itu disahkan, dibuatkan justifikasi, diberi titel waliyul amri ad-daruri bisyaukah. Lihat sejarah. Waliyul amri itu apa? Penguasa. Jamaknya kan ulil amri, atiullah wa atiur rasul. Ulil amri jamaknya itu ulil amri, mufradnya waliyul amri. Terus ad-daruri karena nggak paham usul fikih, karena bukan mustahid, maka disebut apa? Daruri. Kenapa daruri? Karena negara harus punya imam, negara harus punya sultan. Ya. Jadi ad-daulatu fi yaumin wahidin ma'a sultanin zalimin khairun min sittina sanatan bila sultanin. Negara satu hari punya pemimpin yang zalim lebih baik daripada 60 tahun tidak punya pemimpin. Ya, kenapa? Kalau tidak punya pemimpin terjadilah proses namanya fawdha, tirani. Orang semua menjadi hakim sendiri-sendiri. Orang akan menghakimi temannya tanpa prosedur yang benar, tanpa regulasi, tanpa aturan main. Ya, sehingga menjadi ganas semua. Oleh karena itu, pemimpin harus ada. Kalaupun ada tidak memenuhi syarat, namanya daruri. Nah, yang berikutnya kenapa tidak disebut daruri? Jiplak saja kepada yang pertama, nurut sajalah. Jadi kalau Pak Karno daruri, Pak Jokowi juga daruri. Apalagi nanti kalau Gibran jadi, itu daruri juga gitu loh. Gitu ya. Jadi inilah yang kita pahami secara bahasa. Terus kenapa oligarki itu selalu negatif? Kenapa oligarki itu yang dominan soal ekonomi? Kalau soal ekonomi begini, karena negara kita sejak merdeka sampai sekarang itu kan negara miskin.
Maka yang menonjol itu ya oligarki ekonomi. Kalau negara ini sudah maju ekonominya, itu nanti yang oligarki ulama itu. Bisa ditelaah di sejarah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu kan terjadi kemakmuran yang luar biasa. Itu negara disebut the dream nation, negara impian. Seakan-akan tidak mungkin terjadi lagi. Karena apa? Karena ekonomi sangat maju. Orang-orang kaya bertanya kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Umar, ini orang-orang yang fakir sudah tidak ada yang mau menerima zakat. Terus ini uang zakat mau dikemanakan? Diberikan kepada orang yang belum punya rumah, dibangunkan rumah. Setelah proses bedah rumah selesai, bertanya lagi, ini rumah sudah lengkap semua, nggak ada yang tidak punya rumah. Ekonomi sudah lengkap, maju semua. Ya. Terus mau diapakan nih harta zakat ini? Belilah makanan al-hubub, biji-bijian, ditaruh di puncak gunung supaya dimakan burung. Nah, waktu itu ekonomi maju, maka oligarki Umar bin Abdul Aziz itu para fuqaha, para ulama, bukan para ekonom. Itu sejarah. Nah, ketika di Indonesia ini ekonominya itu kita termasuk negara yang miskin, maka yang menonjol itu oligarki ekonomi. Yang sampean kenal mungkin para naga itu kan. Nah, ini sekarang Indonesia sudah bukan negara miskin, sudah negara menengah. Nanti akan menjadi negara maju di tahun 2045, 2045. Ini oligarkinya harus ulama seperti zaman Umar bin Abdul Aziz, dan oligarki itu harus NU itu. Kemudian kalau oligarki itu ada yang disebut bitonatul khair, oligarki yang baik, ada bitonatul syar, oligarki yang buruk. Kenapa? Sekarang itu image kita oligarki itu buruk. Karena dulu dalam sejarah negara yang serba demokratis itu sirna menjadi negara yang monarki. Setelah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mulailah dari Muawiyah itu modelnya model Nabi menyifatinya mulkan adudon. Ya, kerajaan adudon itu menggigit, artinya yang mencengkeram kekuasaan tanpa ada musyawarah, terus main tunjuk. Seorang ayah menjadi raja, sebelum mati menunjuk anaknya. Terus Bani Umayyah selesai begitu, ganti rejim Bani Abbas begitu, sehingga karena proses yang panjang itu sudah bersifat monarki, tidak ada demokrasi, maka oligarki itu terkesan buruk karena tidak mendampingi hal-hal yang demokratis, tapi mendampingi hal-hal yang bersifat absolutisme. Terus berlanjut sampai negara sekarang ini demokrasi, ya oligarki itu buruk terus. Sesuatu yang sudah dikesankan buruk itu kan untuk mengubah menjadi baik kembali kan sulitnya bukan main. Seorang narapidana yang sudah bertaubat kemudian dia bermasyarakat, bertindak baik pun masih dicurigai. Apalagi kalau narapidana itu janda cantik, wah itu yang curiga pasti banyak itu. Ini sampai tertawa karena pengalaman itu. Ini ngono kan Pak Musamsikin kan. Nah, hadirin hadirat itu tentang oligarki ya. Makanya ini judulnya kan dalam perspektif ahli sunnah wal jamaah saya bilang.
Maka saya tidak akan menyebut oligarki di Indonesia itu apa. Kan ini kan ada kalimat di Indonesia. Maka saya bilang bahwa oligarki di Indonesia yang pertama justru NU. Setelah itu tidak lama kemudian bergeser. Pernah sebentar di era Jokowi itu kita jadi oligarki karena mendesak presiden, akhirnya membuat kebijakan namanya Hari Santri, ditambah undang-undang pesantren, rada-rada oligarki. Tapi urusan pendidikan tok, ekonomi enggak, kekuasaan enggak gitu. Ya lumayan lah, ya kan gitu. Walaupun itu sebetulnya Hari Santri itu milik nasional, tapi kalau yang memperingati itu ya orang-orang NU tok gitu. Karena yang punya sarung sekarang alhamdulillah yang tidak NU pun sudah pakai sarung. Saya kemarin lihat TikTok tuh Gibran pakai sarung batik tapi tompalnya di depan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kenapa kok begini ya? Ya NU itu seksi lah. Maka ke depan saya bilang NU sangat mungkin menjadi oligarki. Sangat mungkin Pak Musamsiki. Kenapa? Itu pasangan tiga yang jadi siapa sudah ada oligarkinya sebagai cantolan itu. Ya kan? Cantolan itu. Dan nanti kalau kita punya baju gantungkan ke situ. Yang di kubu Anies itu ada Muhaimin terus, cantolan. Di Pak Prabowo ada Habib Lutfi dan ada Bu Khofifah. Muslimat belum datang ini. Itu kan muslimat itu. Ya kan? Yang di siapa? Di Ganjar ada Pak Mahfud, ada Mbak Yeni. Enak tuh lah itu. Terus sampai tanya saya mau milih mana, ya terserah. Wong nggak ada yang minta saya jadi tim sukses kok. Jadi konsepsinya ada, ini konsepsinya itu. Ya, lah ini yang akan saya bicarakan meskipun di judul tidak tercantum, tapi wah enak. Mbak Lut nge-WA saya, bah ini menarik sekali. Ya jelas menarik sekali ini. Ya, atau nanti judulnya dikasih gitu-gitulah biar netizen banyak yang baca. Nah, hadirin hadirat rahimakumullah. Ini orang banyak yang bingung ini. Ngomong sama saya tidak suka Pak Ganjar Pak, tapi saya tertarik sama Pak Mahfud. Ya, saya itu ingin Pak Prabowo, tapi kok Ganjar masih terlalu muda. Ada. Gibran terlalu muda. Saya itu tertarik sama Pak Muhaimin. Tapi kok ada PKS di situ ya? Wah, semua. Sampai ini kan situasi itu mirip zaman dulu itu ngerajang Mbako setelah dirajang itu dia apa? Lagi Dawud. Ya kan? Terus nanti kalau sampai mau gelinding rokok itu dipilih-pilih nggak itu? Enggak kan? Ya campur wae atau disempet. Mudeng nggak sampai kira-kira? Lah ini isyarat lah maksud saya gitu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi beginilah situasinya. Karena demokrasi sedang berkembang, ada proses demokratisasi. Kita insya Allah dengan proses seperti ini akan menjadi lebih dewasa. Jadi kembali lagi ke persoalan oligarki. Jadi oligarki itu kekuatan yang jumlah manusianya sedikit tetapi punya kekuatan penuh mempengaruhi kekuasaan. Karena apa? Yang menjadi oligarki itu tidak harus orang lain yang mendampingi kekuasaan, bisa juga istri seorang penguasa. Mangkane sampean sing dadi ketua pemimpin iku sing wedok aja kon melu-melu. Itu oligarki namanya. Loh dulu ya, begitu ya. Istri saya itu saya kasih tahu aja melu-melu. Itu saya begitu. Ya.
ada khalifah yang sangat terkenal ya, namanya Harun ar-Rasyid. Oligarki Harun ar-Rasyid itu Zubaidah, istrinya itu Zubaidah. Kebalikan dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu ulama, itu oligarkinya itu. Jadi ketika dia dilantik menjadi khalifah, orang-orang dekat khalifah sebelumnya itu dipecat semuanya. Yang tidak bisa ngaji dibuang. Diganti sing ahli ngaji semua. Nek cara kene sing ora NU ora kena melu-melu lho. NU kabeh. Sehingga ketika rapat kabinet itu mirip dengan majelis taklim yang buka kitab itu. Dan dimulai dari diri sendiri. Begitu dilantik, selesai pulang pelantikan, istrinya namanya Fatimah diundang. Fatimah istri Umar ini keturunan Umar bin Khattab. Saya pernah berpikir, kenapa kalau perempuan baik kok namanya Fatimah, dan Fatimah yang baik kok di sana gitu loh, tidak di sini. Ya, Fatimah, saya mau tanya sama kamu. Saya ini sekarang khalifah, bukan Umar yang kemarin. Saya mau tanya, kalau kamu saya beri pilihan dua, kamu pilih yang mana? Kamu tetap istriku atau kamu pilih harta benda? Maksudmu apa? Kata Fatimah, maksudku, kalau kamu ingin menjadi istriku, kekayaanmu akan saya lucuti, akan saya masukkan ke Baitul Mal, kas negara. Tapi kalau kamu ingin hartamu tetap menjadi milikmu, kamu saya cerai. Itu kalau yang jadi istrinya Umar sampean gimana? Akhirnya apa? Fatimah itu mendorong suaminya untuk berlaku adil. Ceraikan, jualah semua emas saya. Lucutilah saya. Saya ingin Anda menjadi suami saya meskipun saya tanpa kekayaan apa-apa. Sekarang yang kayak gitu dicari, Fatimah itu nggak ada. Malah di Indonesia Fatimah menjadi Fatma. Fatma. Fatma ditambah Wati, Fatmawati. Ya kan? Hadirin hadirat rahimahullah, itu contoh zaman dulu. Nah, oleh karena itu saya juga ingin menceritakan banyak ulama yang menjadi oligarki kekuasaan yang sangat hebat, bahkan sekaligus oligarki ideologi. Siapa? Abu Ali al-Ash'ari, Abul Hasan Ali al-Ash'ari. Saya ulang, namanya Abul Hasan Ali al-Ash'ari. Imam Ash'ari lah. Karena negara sebelum Ash'ari itu memiliki oligarki Mu'tazilah. Jadi negara itu harus Mu'tazilah, ulama harus Mu'tazilah, selain Mu'tazilah dihukum. Itu sehingga ada namanya oligarki al-Iktizaliyah, oligarki kemu'tazilahan. Itulah. Nah, kemudian oligarki Mu'tazilah ini diruntuhkan oleh konsep Imam Ash'ari. Negara yang semula itu Mu'tazilah berubah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada raja namanya Al-Ghuri. Al-Ghuri itu ahli sunnah karena murid beliau. Sebelumnya itu negara Mu'tazilah. Dibantu Al-Ghuri oleh Fakhruddin Al-Razi, diganti ideologinya menjadi Ahlus Sunnah. Salahuddin Al-Ayyubi itu merubah negara Mesir yang Syiah Fatimiyah, yang azannya ada tambahan hayya ala khairil amal, mata uangnya juga ada tulisannya Syiah. Negara itu dirubah total
menjadi ahli sunnah, mata uang diganti, azan diganti. Ini meruntuhkan oligarki yang sangat kuat. Orang-orang dulu seperti itu. Ada dulu juga kerajaan namanya Murabbitin, Daulatul Murabbitin. Ya kan? Yang membakar kitab Ihya, yang membakar kitab-kitab filsafat. Kemudian muncul murid Imam Ghazali yang meruntuhkan oligarki itu, diubah menjadi pro para ulama sufi, pro mentolerir filsafat dan seterusnya. Nah, oligarki di kaum Murabbitin itu siapa? Sehingga membakar kitab Ihya. Di situ ada oligarki al-ma'qud baina saltah as-siyasiyah wa saltah al-fiqhiyah. Jadi saya baca kitab, aneh ini. Jadi oligarki kaum fuqaha, kiai fikih yang anti tasawuf, anti falsafat, berkolaborasi dengan oligarki kekuasaan, kemudian diruntuhkan oleh murid Imam Al-Ghazali. Dan mulai saat itulah kitab Ihya menjadi populer di kalangan masyarakat. Andai kata tidak ada orang itu, Ihya sekarang sudah nggak ada. Jadi dari situ kita pelajari bahwa ada oligarki yang beragam. Ada oligarki ekonomi, ada oligarki politik, ada oligarki ideologi dan seterusnya. Nah, NU di Indonesia harus bisa menjadi paling tidak oligarki ekonomi dan pengetahuan. Kalau kekuasaan boleh ya boleh, tadi kan di 3 calon sudah ada cantolannya gitu. Cuma yang perlu dikelola adalah bagaimana NU mempersiapkan diri untuk menjadi oligarki yang baik gitu. Harus punya konsep untuk mengatur kekuasaan ini. Konsep itu bukan proposal. Iya. Jadi konsep yang bagaimana mengelola negara, tadbirud daulah, mengelola negara. Maka warga NU sekarang yang sudah beragam, dulu itu basis NU kan pesantren, sekarang bukan. Saya bilang kalau sekarang itu basis NU masjid. Karena sekarang orang NU yang tidak di pondok banyak, yang sarjana banyak. Bahkan yang preman di terminal aja sekarang juga mau ngaku NU. Kok Hercules itu sudah ngaku NU dia. Cedek sama Habib Lutfi itu. Itu kan masuk Islam karena ketemu Habib Lutfi, dielus-elus kepalanya itu. Wah, saya ternyata disayang ulama, masuk Islam dia. Itu. Nah, ini mungkin yang perlu kita gagas bersama-sama nanti, ya, kita konsepkan, ya kita sampaikan ke tingkat PBNU, nggak apa-apa. Kita kelola dalam bentuk-bentuk lain, Basul Masail apa kayak bisa lah. Sehingga mari kita paling tidak dimulai dari kita berdemokrasi tanpa provokasi. Kita berdemokrasi tanpa caci maki, kita berdemokrasi tanpa fitnah, dan kita tidak boleh membaca media sosial yang isinya serba fitnah. Semuanya harus pakai klarifikasi, pakai tabayun, karena media sosial itu fasik. Netizen itu kuat tapi kulluhum fasikuna. Iya kan? Kenapa fasik? Nggak pernah tabayun. Firman Qur'an kan fa in ja'akum fasikum binaba'in. Kalau netizen datang, fa in ja'akum fasikun, kalau kamu didatangi netizen binaba'in dengan hak, fatabayanu, pakailah klarifikasi. Jangan langsung di-upload gitu. Jangan langsung di-download, diunduh. Maka fa antum munkharituna fi wadil halaki. Engkau semua akan terjerumus ke dalam jurang kerusakan.
gitu. Lah inilah tentang demokrasi yang melanda dunia sekarang ini. Bahkan menurut prediksi nanti akan ada terjadi situasi digital yang lebih keras daripada sekarang, namanya artificial intelligence itu. Kalau dulu orang itu bisa mengkloning sel orang, sekarang bisa mengkloning kepandaian orang, merekam kepandaian orang. Sekarang yang diunduhkan foto orang cantik, sampean ambil terus di-share gitu kan. Nah, nge-share-nya salah alamat ke istrinya lagi. Ya kan? Nanti yang diunduh itu kecerdasannya diambil. Kemudian dipasang, dicangkokkan kepada janin bayi yang akan lahir gitu. Ngeri, Pak. Ya. Maka di konsep fikih muasir ada namanya al-istinsah al-bashari, cloning manusia. Itu disepakati oleh intelektual sedunia kan haram. Karena bertentangan dengan kemuliaan manusia, di mana kemuliaan manusia itu difirmankan oleh Allah Ta'ala, walaqad karramna bani adama. Ada orang bertanya kepada saya, "Bah, itu kan ada orang namanya kok mesti bin bapaknya ya, bukan bin ibunya gitu. Terus kalau dia nikah kok walinya kok jalur bapaknya bukan jalur ibunya?" Karena Quran berkata walaqad karramna bani adama. Kalau perempuan yang jadikan bin ibunya atau nanti walinya jalur ibunya, walaqad karramna bani Hawa gitu loh. Ini kan bani Adam, berarti kan bin lelaki gitu, bin bapak. Ya kan? Meskipun ada orang yang punya bapak tapi disebutnya masyhurnya populernya bin ibu, namanya Imam Muhammad Ibnul Hanafiyah. Muhammad ini anaknya Ali bin Abi Thalib. Setelah Fatimah meninggal dunia, Ali nikah dengan orang perempuan namanya Khawlah dari suku Hanifah sehingga disebut Hanafiyah. Terus Muhammad itu nanti bin Ibnul Hanafiyah, bin Al-Hanafiyah, bukan bin Ali bin Abi Thalib. Karena takut saya bukan ahlul bait. Wah, itu mereka sangat menghargai gitu ya. Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang yang anti habaib ini. Itu gitu lah. Ini konsep Quran itu kan saling keterkait satu sama lain gitu. Mungkin bisa dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira begitu yang saya sampaikan dalam bentuk yang ringkas, nanti bisa disambung di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Abah tadi. Ternyata kita mendapatkan satu pencerahan, karena selama ini mungkin kita menganggap bahwa oligarki itu selalu negatif karena yang kita lihat dalam kontestasi politik. Kita mengatakan oligarki itu negatif karena yang kita lihat di kontestasi politik itu memang merujuk kepada hal-hal yang merugikan rakyat, misalnya seperti itu. Nah, hari ini kita mendapatkan satu pencerahan, memang ternyata bitonah yang ketika diartikan dalam, kalau di genealoginya begitu, kalau di Islam itu bitonah, ternyata bitonah itu ta'muru bisyarr wa ta'muru bil ma'ruf begitu nggih. Ada dua hal yang bisa kita lihat dari oligarki itu. Nah, dari pencerahan ini terutama yang ingin disampaikan oleh Abah adalah seandainya kita bisa memoligar gitu di pendidikan misalnya, atau di pengetahuan, atau terutama adalah ekonomi. Tentu ini menjadi PR yang sangat berat. Ini sepertinya underestimate, tidak berat ya kalau seandainya kita sengkuyung bersama. Tidak layak kalau saya matur banyak, silahkan seandainya ada hal yang ingin disampaikan atau mungkin ada pertanyaan, atau kalau menyanggah sepertinya tidak ada yang berani deh. Mungkin ada yang ingin disampaikan, mungkin pertanyaan atau apapun, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Yusron Barok, Ketua LDNO, Ketua LD PCNO Kabupaten Kendal.
Yang akan saya tanyakan tadi sudah ketika paling penghentikan cetha welo-welo napa menika jelas langsung mawon. Yang saya akan tanyakan dua pertanyaan. Satu, kapan sistem oligarki ini muncul dalam sejarah peradaban Islam? Satu. Yang kedua, bagaimana bisa sistem oligarki mampu berkembang di Indonesia? Padahal kita tahu bahwa Indonesia ini menganut sistem demokrasi Pancasila. Ini kok bisa masuk, bisa berkembang, itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fathur Rahman, Ketua Badan Khusus NU Kendal Online. Menarik sekali dan pencerahan-pencerahan berikutnya semoga melalui podcast seperti ini akan bisa dilakukan oleh Abah. Semoga diberi kesehatan, sehat walafiat terus. Ada ide-ide yang pencerahan terhadap permasalahan terkini. Menarik sekali tadi disampaikan bahwa pitonah atau oligarki tidak selalu negatif. Kemudian kalau kita lihat di Indonesia ini berlaku demokrasi Pancasila. Demokrasi juga mungkin ada memahami ada tiga hal, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tetapi sudah ada pembagian kekuasaan tiga itu, mengapa di Indonesia juga sulit dilepaskan oligarki? Secara Ahlussunnah wal Jamaah, apakah ada yang pemerintahan yang benar-benar oligarki dari sepanjang sejarah, dari Nabi Muhammad SAW sampai dengan kekuasaan Turki, ataukah ada di masa-masa Khulafair Rasyidin ataukah kekhalifahan setelah itu, apapun namanya, apakah khalifah ataupun imamah, apakah pemerintahan-pemerintahan yang mengaku sebagai pemerintahan Islam itu benar-benar ada yang menerapkan oligarki secara murni. Demikian pertanyaan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dua nggih. Pada intinya Pak Ketua LDNU ini ingin memperoleh informasi oligarki secara komprehensif, Abah. Tadi sudah disampaikan, mungkin bagi beliau masih terpetak-petak begitu, sehingga beliau membutuhkan satu jalan linear untuk bisa memahami sebenarnya sistem oligarki itu munculnya seperti apa, terus kemudian bisa enggak diterapkan di Indonesia. Kemudian dari Pak Fat ini tentang trias politika, ya Pak ya, tentang trias politika, ada enggak yang murni betul-betul oligarkinya oligarki positif mungkin ya, dalam yang oligarki tapi demokratis. Nah ini berarti mau mensemutkan dua fenomena antara oligarki dan demokrasi itu bisa atau tidak? Monggo Abah. Ya, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kapan oligarki itu muncul bersama kekuasaan, ya secara otomatis kekuasaan itu akan dibarengi dengan oligarki. Begitu lahir sebuah kekuasaan, maka akan lahir pula oligarki. Itu kan sama dengan pertanyaan, kenapa di bawah amben itu ada longan gitu. Terus kapan longan itu ada? Ya setelah ada amben. Seperti tadi secara definitif tentang bitonah dalam bahasa lughawi. Bitonah itu mana aslinya kan lapisan dinding rahim. Begitu rahim itu diciptakan oleh Allah Ta'ala, ya sekaligus di situ ada dinding rahimnya. Kalau nggak ada dinding rahimnya jebol kan itu nanti. Nah sama gitu. Jadi tidak ada kekuasaan yang tanpa oligarki, bahkan sabda Nabi itu, kenabian ada oligarkinya, kekhalifahan ada oligarkinya, maka yang di tingkat lebih rendah kekiaian juga ada oligarkinya gitu.
Cuma tergantung, ada oligarki yang baik, bitonatul khair, ada oligarki yang buruk namanya bitonatul syarr. Dan di akhir hadis Nabi bersabda, wal maksumu man asomallahu. Itu di syarahnya dikatakan bahwa ay wal mahfudhu min bitonati syarri man hafidhahullah. Jadi ada seorang nabi yang oligarkinya baik, karena nabi itu dimaksum oleh Allah Ta'ala, wali itu dimahfud oleh Allah Ta'ala, dijaga oleh Allah Ta'ala, sehingga dijauhkan daripada bitonatus syarr. Nah, bisa juga seorang pemimpin itu dijauhkan daripada bitonatus syarr. Dan untuk menghilangkan bitonatus syarr itu kan yang bisa itu kan Kiai NU. Kalau di dalam doa khatmil Quran ini kan Allahumma khfad sultanana wa wuzara'ana wa umara'ana, terus piye? Wa wukala'ana, dan terus piye? Asakir. Wa asakiruna, terus belakangnya gimana? Minasyarri gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan para pemimpin kami, para menteri kami, imam-imam kami dijauhkan daripada apa? Daripada oligarki buruk gitu loh. Yang berdoa agar para pemimpin itu hilang dari oligarki buruk tuh kiai itu. Dan Kiai NU, meskipun yang baca itu nggak ngerti bahwa ini doa anti oligarki buruk gitu loh. Kertas, Bah. Kertas. Kan gitu. Ini fakta ini. Coba tuh Pak Yayang ditanya itu oligarki itu apa, ya nggak ngerti gimana. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Tulus itu. Orang yang berdoa nggak paham itu malah lebih tulus daripada yang paham gitu loh. Nah, itu tentang apa namanya oligarki. Terus pertanyaan selanjutnya tadi apa? Bagaimana bisa oligarki berkembang di Indonesia? Ya sama tadi kan? Sama. Ya, jadi bersama. Cuma di Indonesia awal kemerdekaan oligarkinya baik-baik. Orang NU kan? Kemudian setelah itu ada pergeseran. Oligarki yang baik minggir, yang datang oligarki yang jelek. Nah, dan itu terjadi tidak hanya di Indonesia, dimanapun terjadi. Kenapa kok kekuasaan mesti seperti itu? Kalau baru itu kok mesti baik, kalau lama kok buruk. Sampean pakai baju itu kalau baru juga baik gitu loh. Nah, kalau lama jarang dipakai terus saya pakai lah, ini ya kelihatan baik padahal sudah lama gitu. Ya kan, sabun tuh kalau baru ya wangi, kalau lama kan nggak wangi gitu deh. Jangan gitu. Contoh adalah aliran air dari pegunungan. Ya, air di tingkat hulu itu jernih. Terus mengalir ke bawah sampai ke sungai, sampai ke sawah, itu banyak bangkainya itu. Butek. Dulunya jernih. Maka Islam juga begitu. Islam di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin itu jernih sekali, Masya Allah. Sekarang ini sudah, nah itu kayak gitu. Nah, tugas kita adalah bawa jala, bawa jaring untuk membersihkan kotoran-kotoran itu. Nah, ini rekosone awake dhewe tapi harus mau gitu loh. Salah ya kowe emang dadi pengurus NU yang ini kita gitu. Ya. Nah, ini masalah oligarki juga sama, Pak. Sampean lihat sendiri kenapa dulu ketika ada BPUPKI mempersiapkan Pancasila, siapa sih perumus Pancasila? Ada Ki Wahid itu. Ya, siapa yang menyetujui bendera putih itu? Para kiai juga. Semuanya kiai terlibat, itu oligarki yang baik. Jadi
Nahdlatul Ulama waktu itu bitonatul khair. Sekarang sudah tidak bisa menyentuh sekarang kan. Makanya kalau dulu itu bikin program pemerintahan, menyusun Pancasila, sekarang sudah beda situasinya. Nah, ketika situasi ini akan berubah dari negara Indonesia yang dulu miskin, sekarang menengah, nanti akan menjadi maju, waktunya mulai siap-siap dari sekarang gitu. Gitu kan? Nah, yang menjadi oligarki juga macam-macam gitu. Tapi kalau Pak Bambang di NU itu, dia bukan oligarkinya NU, itu kerjasama gitu kira-kira. Beda sponsor kan. Itu kira-kira gitu. Kemudian dari Mas Fatur, oligarki yang mendukung demokrasi, oligarki yang baik itu ya ada, itu kan definisi dari bitonatul khair gitu. Yaitu bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tahudduhu alaihi. Nah, bitonah yang mengajak bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu bil demokrasi. Ya kan, karena demokrasi itu bagian daripada ma'ruf, tetapi ada catatannya, demokrasi yang selaras dengan konsep ahli sunnah wal jamaah, bukan demokrasi yang liberal. Sekarang ini sudah menjurus ke liberal karena dipengaruhi oleh media sosial yang penuh provokasi, penuh fitnah, penuh hoax dan macam-macam. Jadi uang ini sekarang ini yang penting riak. Bendino kira sholat yo ning ngon TikTok sarungan gitu loh. Nah, pencitraan itu kan bahasa modern. Bahasa hadisnya itu riya. Pencitraan itu riya tuh. Carilah definisi secara ilmiah. Al pencitraanu riyaun. Iya, at-tadhahur nek cara Arabnya pencitraan. At-tadhahuru bil khairi riyaun. Nah, kira-kira kan gitu. Ya. Jadi bisa Mas Fathur, oligarki bersinergi dengan Pancasila, bersinergi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kebaikan, karena itu pernah terjadi. Dan memang seharusnya begitu, baru nanti menjadi negara yang ideal. Atau konsep yang dipakai di negara itu adalah konsep yang ideal. Memang mencari yang ideal itu banyak. Kadang-kadang yang membuat ideal hilang itu deal. Jadi I-nya hilang. Ideal, I-nya hilang, jadi jelek gitu loh. Ideal menjadi apa? Dial itu kan deal gitu loh. Deal. Nah, cara biyen kan cup. Ya, cup. Cup ki saiki bal-balan, Pak. Kap. Apa kap, NU kap, apa kap, Bupati kap, Gubernur kap. Nah, kap itu apa? Gelas boleh. Nah, demikian ya. Jadi bisa itu oligarki menjadi baik. Terima kasih. Baik, demikian yang disampaikan oleh Abah untuk para penanya. Mungkin para penanya akan memberikan feedback. Tidak, cukup. Baik, selanjutnya saya buka termin yang kedua. Kami persilahkan Pak Solihan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenankan, saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Solehan, Ketua LTNU PCNU Kabupaten Kendal. Perkenankan untuk bertanya kepada Abah. Dari apa yang tadi diuraikan, bahwa fenomena demokrasi kita di Indonesia dalam mencapai kekuasaan politik di Indonesia ini ternyata masih sangat erat sekali dengan kapitalisasi dan money politik. Apalagi di kalangan masyarakat awam itu ada istilah membela yang bayar. Kalau nggak bayar dia jangan dipilih. Ya. Jadi politiknya masih bersifat transaksional.
Nah, inilah ternyata yang membuka pelaksanaan politik demokrasi kita ini butuh kos politik yang mahal, sehingga menarik dan merangkul konglomerat dan orang-orang kaya, baik dari level bawah sampai level atas ya. Karena mereka berkaitan dengan kos politik yang mahal, akhirnya ketika mencapai kekuasaan itu akan terjadi sebuah kompromi politik, bahkan kompensasi politik, yang inilah nanti berujung pada intervensi berbagai macam kebijakan. Maka yang saya tanyakan, bagaimana upaya kita sebagai masyarakat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ruang sempitnya Nahdlatul Ulama untuk mencegah dampak-dampak dari oligarki yang mengarah kepada sifat syar atau sifat keburukan. Apakah penegakan hukum atau edukasi politik dan demokrasi seperti saat ini sangat memberikan manfaat sekali bagi saya, khususnya juga mungkin warga Nahdlatin yang lain, itu termasuk edukasi politik yang sebetulnya juga tugas pemerintah, atau ada strategi yang lain. Mohon wawasan dan jawaban dari Abah terkait dengan bagaimana kita mencegah dampak-dampak oligarki negatif khususnya dalam politik dan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ketua Badan Khusus Klinik Kabupaten Kendal. Yang pertama mungkin akan pertanyaan kepada Abah berkaitan dengan oligarki. Tadi sudah diserangkan bahwa oligarki itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Tetapi di dalam masa pemerintahan sekarang, ini kan sekarang kita kan menganut juga ada demokrasi Pancasila. Tapi kalau kita lihat di sini ada namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah ini kalau kita kaitkan dengan oligarki yang baik itu yang seperti apa? Karena kalau kita lihat di sini sudah ada ya kepihakan antara kekuasaan yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Karena kalau kita lihat bahwa oligarki itu kan maksudnya adalah ada segelintir kekuasaan yang menguasai. Tujuannya apa? Ya untuk ujung-ujungnya adalah kekuasaan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Dan ini harus dijabarkan supaya oligarki itu menjadi baik untuk kemakmuran rakyat. Yang menjadi pertanyaan kami, kira-kira dengan melihat dari kondisi pemerintahan yang sekarang ini, kira-kira oligarkinya seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena mengingat oligarki ini adalah kalau kita lihat dari NU itu adalah merupakan yang sangat baik, ini memang harus diberikan kepada pimpinan kita, minimal di PBNU menjadi contoh kepada PBNU maupun PCNU yang lain. Karena apa? Karena kalau ini tidak diterapkan mulai dari atas, ini nanti akan menjalar sampai ke bawah. Karena oligarki itu kan merupakan kekuasaan. Kalau kekuasaannya hanya dimiliki oleh segelintir orang, ini nanti kan juga tidak baik untuk masyarakat banyak. Padahal kita sebagai Sunnah wal Jamaah, kita sebagai umat Nahdliyin, ini kan harapan kita semua kemakmuran adalah dimiliki oleh kita. Apalagi kita sudah dilandasi dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini memang harus diterapkan. Nah, kalau ini tidak diterapkan ya nanti akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua berkaitan dengan oligarki ini, dengan adanya KKN tadi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena kalau kita melihat dari pemerintahan sekarang sudah ada nepotisme, yaitu istilahnya memberikan promosi dari penguasa kepada anaknya. Nah ini kira-kira dengan tindakan yang seperti ini seperti apa, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Monggo Abah langsung bisa ditanggapi yang
Jadi ada fenomena ya, fenomena politik yang namanya transaksional itu adalah fenomena politik yang dulu juga pernah terjadi gitu. Jadi tidak hanya sekarang, dulu terjadi pada zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka saya pernah menulis buku, salah satu judul itu berbunyi plagiarisme bid'ah, artinya fenomena-fenomena baru sekarang ini yang masuk kategori bid'ah itu sebetulnya memplagiat fenomena lama, cuma sudah terkemas dengan cara-cara baru ya. Jadi dulu Sayyidina Ali itu kalah dalam perang politik melawan Muawiyah itu karena ditipu oleh orang-orang Irak. Orang-orang Irak yang semula mendukung Ali bin Abi Thalib setelah dikasih uang oleh Muawiyah itu menjadi menang. Sehingga Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkomentar ahlul Irak, ahlul nifaq. Itu ditulis di dalam kitab namanya Nahjul Balaghah. Ya. Ahlu Irak adalah ahli kemunafikan, ahlul Irak, ahlul nifaq. Karena kemarin mendukung saya, setelah dikasih uang kok berbelok ke sana. Jadi kalau sekarang terjadi, dulu saja itu sudah masih banyak para sahabat, sudah banyak ulama tabi'in, tapi yang di akar rumput sudah melakukan hal-hal yang bersifat transaksional. Kemudian mari kita kaji bersama-sama. Ada teori ekonomi namanya kapitalisme. Jadi ada hubungan erat antara kapitalisme dan politik transaksional. Coba Anda bayangkan, apakah kapitalisme itu mempengaruhi politik transaksional atau dibalik, politik transaksional yang mempengaruhi kapitalisme? Menurut saya kapitalisme itu yang mempengaruhi. Jadi ekonomi, sistem ekonomi, nizamul iqtisad dalam bahasa Arab ya. Sistem ekonomi yang kapitalisme itu punya dampak pengaruh yang luas. Seperti kehidupan manusia yang harus menggunakan sistem bank. Kita semua tidak bisa hidup tanpa bank, itu juga akibat kapitalisme, meskipun tidak benar secara seluruhnya gitu. Maka alhamdulillah saya bisa memberi masukan kepada Pak Bambang, ya yang silahkan kerja di bank, cuma banyak-banyaklah sodakoh. Akhirnya kan sodakohnya dialirkan ke NU itu kan saya menjadi oligarkinya Nusamba gitu kira-kira. Itu begitu. Jadi akibat sistem ekonomi yang kapitalisme itu namanya nizam ra'sil maliyah, itu kan, maka terjadilah semuanya serba uang. Nah, satu sisi para tokoh ekonomi ini punya kapital yang besar, satu sisi lain rakyat di tingkat akar rumput ini sudah menganut paham pragmatisme. Ketemulah antara kapitalisme dan pragmatisme, lahirnya natijahnya adalah kepiur dan politik transaksional gitu. Nah, bagaimana mengobatinya? Ya dua-duanya ini. Ya, yang di akar rumput jadikanlah mereka orang pandai, punya SDM yang tinggi. Yang kedua, binalah ekonomi mereka menjadi baik, tinggi. Kalau masyarakat ini pinter dan ekonominya cukup, insya Allah hilang itu transaksional itu. Buktinya nggak jauh-jauh, ada pilihan apapun saya nggak pernah dikepjur. Karena satu pinter, yang kedua saya punya duit. Kalau mau ngasih 100.000 kan nggak berani sama saya. Itu contoh yang kecil, tapi kalau dikembangkan ke seluruh ranah yang lain sama itu. Coba kalau secara skala internasional, Anda datang ke negara Prancis, ya,
Di negara-negara Eropa yang maju itu ada calon maju, nggak ada transaksional. Bahkan kemarin yang itu adiknya Gus Bahak nyalon itu yang tidak bagi duit malah menang, yang bagi duit malah kalah. Ini fenomena yang sangat menarik. Karena yang di akar rumput itu satu, ekonominya sudah baik, dua punya pendidikan yang baik, atau karena mereka fanatik kepada tokoh yang ideal. Caranya seperti itu. Kemudian kapitalisme ini harus dibenahi juga. Ya, taruhlah kapitalisme nggak bisa diubah, tetap kapital, karena orang harus menggunakan kapital. Dagang tanpa kapital nggak bisa. Cuma kalau sudah menjadi isme kan beda. Oke lah, kapitalisme yang ahli sunnah itu. Karena kapitalisme yang berlaku sekarang itu kapitalisme liberal gitu. Dan politik transaksional itu sistem liberal, bukan sistem ahli sunnah wal jamaah. Maka saya bisa katakan warga NU itu ahlu sunnah akidahnya, tetapi politiknya itu liberal, Mu'tazilah itu. Itu kira-kira. Itu fakta yang ngomong, bukan saya. Saya yang mengomentari sebagai orang yang menganalisa gitu loh kira-kira. Ya kan? Apalagi tadi sudah cukup ya. Kemudian yang dari Pak Sidik, KKN ya, korupsi, nepotisme, itu juga sebuah budaya, itu juga sebuah fenomena yang dilahirkan oleh ketidakadilan. Coba kita ngomong demokrasi ya. Demokrasi itu bukan tujuan. Bernegara yang serba rakyat belum tentu. Ya, komunisme itu serba rakyat tapi jelek. Apa sisi jeleknya? Apa sisi gelapnya komunisme? Satu, mungkin yang sangat fundamental karena ada ateisme di dalamnya. Anti Tuhan. Ya, yang kedua adamul milkiyah. Artinya di konsep komunisme itu orang tidak boleh mengaku memiliki sesuatu, tetapi milik bersama. Lah kalau yang menjadi milik bersama itu duit sih nggak apa-apa ya. Kalau perempuan gimana itu? Itu jeleknya di situ. Tapi kalau artinya negara harus mementingkan rakyat, itu keharusan. Maka saya pernah membaca itu marah. Ternyata konsep komunisme itu lahir dari seorang sahabat Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa begini? Jadi ada sahabat Nabi namanya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dia orang miskin, protes, minta bagian ghanimah dari Baitul Mal. Khalifahnya waktu itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tetapi yang menghadapi protes ini, kalau sekarang mungkin demo ya, itu bukan Utsmannya tapi sekretaris negaranya. Kalau sekarang kan Menseskennya kan Pak Pratekno. Nah dulu namanya Marwan bin Hakam. Ini bukan dijawab tapi malah diasingkan, dihukum. Apa kalimat yang diucapkan oleh Ammar bin Yasir itu? Innal ibada ibadullah wal amwala amwalullah. Innal ardo ardullah wal ibada ibadullah wal amwala amwalullah. Bumi ini milik Allah, bukan milikmu, gitu kira-kira. Manusia banyak ini milik Allah, bukan rakyatmu yang kamu kungkum, yang kamu cengkeram. Dan harta di Baitul Mal itu milik Allah, jangan dimakan sendiri, harus dibagi-bagi. Itu kan kerakyatan, itu kan konsep demokrasi sebetulnya. Tapi orang-orang liberal, inilah konsep komunisme. Jadi kalimat innal amwal amwalullah dianggap apa? Konsep. Ternyata pernyataan ini hoax. Logikanya nggak masuk. Masa sahabat kok komunis? Komunis kan harus ateis, iya kan?
dihukum sampai ketika meninggal nggak ada yang melayat kecuali 4 orang, Ali, Hasan, Husain, dan satu lagi khadamnya Ali bin Abi Thalib. Yang 4 orang itu memanggul keranda dari rumah sampai kuburan, khair, insyaallah khair, insyaallah khair, dakhalal jannah. Jadi bukan pakai isyhad kayak kiai sekarang itu, enggak. Jadi khairnya itu wiridan dari apa? Dari rumah itu sampai ke kuburan itu. Nah, itu apa namanya, konsep demokrasi yang ada sejak dulu ya. Nah, kemudian saya lebih tertarik dengan konsep Gus Dur bahwa kita membangun negara, kita beragama dan kita bernegara itu targetnya bukan hanya keadilan. Ada hal yang di atasnya, namanya kemanusiaan. Ketika manusia itu menjunjung tinggi kemanusiaan, maka dia sedang menjunjung ketuhanan. Nah, keadilan itu di bawahnya kemanusiaan. Demokrasi itu di bawahnya keadilan. Oleh karena itu, Islam mentolerir bentuk negara yang tidak republik. Monarki juga bolehlah, tapi kurang bagus untuk sekarang ini. Asal yang penting bisa menciptakan keadilan. Asal yang penting bisa menjunjung tinggi kemanusiaan. Karena dulu itu kerajaan-kerajaan semua, Arab Saudi bahkan sampai sekarang masih kerajaan, tapi tidak dibid'ah-bid'ahkan gitu. Nah, ada hal yang cukup menarik ya tentang politik identitas gitu. Orang yang menjunjung tinggi politik identitas apa-apa serba Islam, tidak boleh kafir, itu kan orang-orang yang berguru kepada Ibnu Taimiyah. Sementara Ibnu Taimiyah itu juga bersifat punya konsep politik yang kemanusiaan, bukan masalah identitas agama. Dialah yang mengatakan innallaha yuqimud daulatal adilata walau kanat kafiratan wa innallaha la yuqimud daulatal zalimata walau kanat muslimatan. Allah Ta'ala akan melanggengkan kekuasaan yang adil meskipun kafir, dan Allah Ta'ala akan meruntuhkan kekuasaan yang zalim meskipun muslim. Kata-kata meskipun loh. Walau itu bahasa Arab tuh. Di Indonesia ada kalimat walaupun. Di Indonesia ada kata walau. Saya tanya, walau dan walaupun lebih dulu mana? Walau. Apa buktinya? Utlubul ilma walau bisi. Saya berpikir kenapa Nabi bersabda walau loh itu tidak harus menjadi fakta. Walau itu kan sesuatu yang pol-pole lah, iki nek cara Jawa sing wis ora apa-apa waleh-waleh apa 10 dadi 20 iki walau. Wis kepepet anane darurat ya. Waleh-waleh apa 10 dadi 20. Walau bisin, wis kowe sing penting ngaji, senajan karo Cina. Nabi. Terus Ibnu Taimiyah, pemerintahan yang adil akan dibela oleh Allah Ta'ala meskipun kafir. Fakta, pemerintahan sing adil iki Cina. Fakta. Sungguh, yang sekarang maju itu bukan Amerika, Cina. Sampean sholat pakai sajadah itu Cina, sampean pakai kopiah itu Cina, serban ya Cina, ya. Nak sarung ki Solo orang Cina, ya. Nah itu ada kaitannya itu. Jadi ternyata yang penting adil. Saele-ele negara sing penting adil itu apik. Senajan wong iki apik sarungan kabeh kok zalim, ora apik. Maksudnya ngono maksudnya. Nah, akibat kezaliman itu, maka dampaknya nanti ada namanya KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Kemudian Pak Siddiq akan mengaitkan dengan kasus
MKMK mamane. BKBK. Ya. Apakah itu termasuk nepotisme atau termasuk politik dinasti, dynasty gitu ya? Gitu. Makanya ada teman-teman yang kemarin mengusulkan judulnya ada dynasty-nya Bahjangan. Nah, ini judul yang bikin Mas Mujaka ini, bukan saya. Jadi itu nanti menjadi perdebatan yang tidak ada ujungnya, Pak Siddiq. Bagi orang yang anti Jokowi itu dinasti, itu nepotisme. Bagi orang yang mendukung bukan, kan melalui proses pemilihan. Kalau Jokowi main tunjuk, kamu presiden, kamu wakil presiden, nah itu namanya politik dinasti. Itu enggak kan? Harus ada kontestasi itu apa? Persaingan itu pemilihan. Ya enggak lah. Terus sampai mau bela yang mana? Ya sudah, bingung lah. Terus ini wae ngomong mlebu kombong enak endi coblos gitu aja. Iya kan? Yang penting dari tiga itu insya Allah nanti kita siapkan NU menjadi oligarkinya karena sudah ada cantolannya gitu aja. Iya kan? Di Anies ada Muhaimin, di Prabowo ada Bu Khofifah, ada Habib Lutfi. Masa nggak percaya? Terus di Pak Ganjar ada Mbak Yeni, ada Pak Mahfud gitu. Dan ini di sini ini juga beragam, saya yakin beragam ini, nggak bisa sama ini. Cuma saya minta aja jangan karena dikasih kemudian berubah. Masalah sekarangnya begini lah, saya pilih ya, cungnya mana, itu yang jadi persoalan. Gitu ya kira-kira ya. Terus cukup Pak Siddiq. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu, untuk menegakkan prinsip-prinsip kemandirian itu diantaranya yaitu ada sistem yang bersih. Nantinya kemandirian tadi insya Allah akan meminimalisir oligarki, pitona. Yang saya tanyakan, mereka para penasehat organisasi, para penasehat pejabat, penasehat presiden, niku apakah termasuk di antara lingkaran oligarki tadi atau tidak? Juga para penasehat yang non struktural itu apakah juga termasuk lingkaran oligarki atau tidak? Sebenarnya kalau prinsip kemandirian pada semua lini terbentuk, insya Allah oligarki tadi itu bisa diminimalisir. Bagaimanapun tidak, meskipun itu sesuatu yang lazimah, oligarki pasti ada dalam setiap kekuasaan, tapi lebih baik jikalau oligarki tadi diminimalisir agar kemandirian suatu lembaga, kemandirian suatu jabatan pemerintahan itu lebih eksis dan lebih berwibawa. Bagaimana tanggapan jenengan tentang oligarki yang memasuk pada para penasihat pejabat yang non struktural dan struktural di negeri ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Oke. Jadi kan tadi sudah disampaikan di dalam hadis itu, wal ma'sumu man asamallah, man asamahullah. Saya ulang, wal ma'sumu man asamahullah. Disarah oleh Imam Al-Baghawi, ay wal mahfudhu min bitanati syarri man hafidahullah. Artinya ada pemimpin, karena di awal hadis kan Nabi juga punya oligarki kan, nah, kiai juga punya oligarki lah. Nah, pemimpin yang akan terlepas dari bitonatus syar adalah orang yang dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, saya katakan tadi, sampean belum datang, yang mendoakan pemimpin agar dijauhkan dari bitonatus syar itu kan para kiai di doa khotmil Quran.
ya. Wansur itu dan seterusnya itu kan doa anti oligarki buruk gitu kira-kira. Nah, jadi kemudian pertanyaan yang kedua, yang menjadi oligarki itu siapa? Ya bisa siapa saja. Saya tadi cerita bahwa oligarkinya Harun ar-Rasyid itu istrinya yang bernama Zubaidah, sehingga pernah tersinggung, marah. Harun ar-Rasyid itu taklek tolak tapi mustahil gitu. Aku bersumpah demi Allah, kalau aku bukan ahli surga, aku jatuhkan talak 3 kepadamu. Setelah mengucapkan talak, bingung ini jatuh talak enggak ya? Berarti kalau saya ahli surga tidak jatuh talak, kalau bukan ahli surga jatuh apa? Kalau saya masuk surga tidak jatuh talak, kalau saya tidak ahli surga jatuh talak. Bingung. Tanya semua kiai, enggak ngerti sampean ahli surga atau bukan. Sampai semua kiai senegara diundang nggak bisa jawab. Ada kiai satu yang alim namanya Ibnu Samak. Saya ahli surga apa enggak? Enggak ngerti Khalifah. Kalau ciri-cirinya saya tahu. Indikasinya calon ahli surga itu saya tahu. Ciri-cirinya kalau sampean pernah punya niat yang kuat untuk melakukan maksiat, bareng hampir terjadi, kamu gagalkan maksiat itu karena takut kepada Allah Ta'ala. Jadi sampean wong lanang mesti kayak wedok ayu wudo malah melayu. Tapi kayak mustahil sampean melayu. Gitu? Ini contoh guru saya. Nah, Harun ar-Rasyid menjawab, pernah itu. Nah, kalau pernah saya sampean punya ciri-ciri ahli surga, berarti talak-talaknya tidak jatuh talak. Alhamdulillah langsung dikasih amplop 150 dinar. 1 dinar kan 4 gram, itu berarti kan 600 gram. Hitung aja berapa rupiah itu. Jadi amplop sekarang itu kecil-kecil. Dulu gede itu. Apa ya? Gitu. Jadi bagaimana pengelolaan agar penguasa dijauhkan dari bitonatus syar? Maka pengelolaan itu banyak, konsepnya banyak. Ada yang melalui doa harus dilakukan. Kemudian pemimpin itu kira-kira yang tangguh mentalnya, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz, itu enggak tergoda itu kan. Nah, di sini menjadi pertimbangan adalah mentalitas pemimpin itu sendiri gitu. Ya, jujur gitu. Jadi jujur itu menjadi modal utama dalam kepemimpinan gitu. Terbuka, jujur itu yang penting gitu. Orang yang menjadi oligarki itu ada orang yang dekat secara ruhani, bukan secara jasmani. Karena ada 2 orang itu. Ada 2 orang itu yang jasmaninya dekat, tapi ruhaninya jauh. Rumahnya jejer, temboknya siji dibagi loro, tapi jodraan kan. Jasmaninya dekat, ruhaninya jauh. Tapi kalau Anda orang lelaki punya pacar di Jakarta, jauh kan? Saben hari itu miss call, saben hari itu. Iya kan? Nah, lah yang menjadikan orang itu menjadi dekat itu ya karena ruhaninya itu. Lah nanti itu bisa menjadi apa? Dulu teman sekolah, dulu teman kuliah, terus deket, kemudian yang satu jadi presiden, yang satu menjadi orang biasa, ditarik dia menjadi oligarkinya. Banyak yang begitu. Dan oligarki itu tidak hanya di tingkat kepresidenan, bisa juga di tingkat gubernuran, di tingkat bupati, di tingkat ketua RT. Bahkan kiai tahlil juga mungkin punya oligarki di bawahnya. Ya, ini secara konsep ya. Meskipun yang berlaku sekarang oligarki itu dipahami adalah
orang yang memengaruhi kekuasaan di tingkat pusat gitu loh. Sebenarnya secara istilah keilmuan oligarki itu ada di mana-mana. Maka selanjutnya begini ya. Ya, di antara cita-cita kita kan menciptakan keadilan yang berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Artinya ada keadilan antar pilar-pilar negara. Ya, kalau di hadis Nabi pilar negara itu kan 4 ya. Qiwamud dunya bi arba'ati asya'a. Bi ilmil ulama wa adlil umara wa sakhawatil agniya wa da'watil fuqara. 1, ada ilmunya ulama yang mempengaruhi kebijakan negara. Yang kedua, ada keadilan para pemimpin. Yang ketiga, ada kedermawanan orang kaya. Yang keempat itu ada doanya orang fakir. Orang fakir bukan melaknati pemimpinnya, tetapi mendoakan. Karena ini dikaitkan dengan hadis wasyarrul umara alladzina tal'anunahum wa yal'anunakum. Gitu kan, saling melaknat. Nah, sekarang media sosial itu menjadi sarana tal'anunahum wa yal'anunakum. Ya, itu gitu. Nah, ini hadis pilarnya 4. Sekarang pilar negara itu banyak. Demokrasi itu pilar negara, partai politik itu pilar negara, media sosial itu pilar negara. Terus apa lagi? LSM, kaum buruh, pilar negara. Nah, ini gadok nggak atau bertentangan ini? Nah, ini perlu kita kemampuan untuk menafsirkan ini. Nah, media baik bersifat elektronik, bersifat cetak atau di digital itu pilar demokrasi. Sekarang kalimatnya bukan pilar negara tapi pilar apa? Demokrasi. Ini kalau dikaitkan hadis Nabi bagian mana ini? Kok menang wae sampai? Bahkan sekarang polling itu menjadi pilar polling itu. Polling demokrasi. Ini juga pilar. Maka ada orang yang menerjemahkan bahwa ilmu ulama itu bukan ulama yang bersifat kiai saja. Media sosial juga termasuk kategori ilmu ulama gitu. Ya. Ini masuk kategori ke situ gitu loh. Media sosial termasuk Nuko ini menjadi pilarnya NU Kendal gitu sampean. Berita ini harus disebar, yang bertanggung jawab kan Nuko gitu loh ya. Kalau di negara ini kan media sosial kan, maka tidak boleh dibungkam. Nah, kata demokrasi kan begitu kan. Kemudian yang partai politik itu harus dibiayai dengan uang. Maka ini masuk agnia ini, masuk agnia gitu. Maka ada konsep-konsep di Al-Quran, di hadis. Kemudian sekarang sudah ada perkembangan yang sedemikian cepat, tetapi harus ada kesinambungan pemahaman antara konsep yang sekarang dengan konsep Quran hadis ini. Cuma yang susah itu kan cara menyambungkannya gitu. Menyambungkannya itu gimana? Nyantol nih piye gitu. Kan cara kampung Pak nyantol ke yo kudu ono gandol kan. Gantar orang dikai gandol nyengket ora candak niku. Nak nyorok ya iso gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya adalah keadilan itu harus menyeluruh. Kalau di dalam hadis ada konsep 4 bagian, kalau di modern ini semua pilar negara. Nah, cuma yang sekarang ini kan kadang-kadang dikuasai oleh ideologi yang tidak sejalan dengan yang diideologinya ahli sunnah, tapi politiknya liberal gitu. Itu yang menjadi persoalan di situ, yang menjadi persoalan gitu. Jadi ada
kalau tadi saya sebut waliul amri ad-daruri, sekarang yang daruri itu banyak. Yang daruri itu banyak. Apa sih? Asuransi itu disepakati haram. Tapi kadang-kadang kita harus pakai asuransi karena daruri. Anda beli tiket pesawat Semarang Jakarta, harganya 800.000, ada di situ asuransinya. Sampean beli sepeda motor yang baru, itu ada asuransinya. Sampean daftar cari SIM, ada asuransinya. Kalau sampean mau beli Honda yang tanpa asuransi, second belinya. Justru yang tanpa unsur asuransi itu hal-hal yang second gitu. Second itu kan artinya yang kedua. Ya, bekas itu bahasa terjemahan bebas itu. Second kan yang kedua ya. Second opinion gitu. Second itu yang kedua. Kira-kira gitu. Jadi nanti kesimpulannya tentang keadilan itu harus merata ke semua bagian-bagian itu. Itu setelah ya terjadi setelah ada kekuasaan yang dijauhkan dari oligarki buruk, bahkan bisa menciptakan oligarki yang baik, karena secara teori atau secara praktek tidak mungkin kekuasaan tanpa oligarki. Tidak mungkin. Ya, oligarki buruk itu kepala desa juga pakai oligarki. Caleg itu juga kadang-kadang pakai oligarki, yang membiayai siapa? Kamu saya biayai, nak menang beleke, nak kalah orang. Ada itu. Masa kau nyebut jenenge itu? Ada itu. Itu kan oligarki kelas desa. Ya, oligarki. Itu secara konseptual tadi saya bilang. Kalau secara praktek itu memang seakan-akan oligarki itu naga 9 gitu loh. Dan oligarki itu yang betul-betul yang sampai triliunan kan gitu. Ya, karena apa? Orang-orang kaya itu sebetulnya juga dibutuhkan oleh negara. Dibutuhkan, diperlukan, malah harus diperlukan. Ya, tetapi gitu loh ya. Diperlukan yang di dalam hadis itu sakhawahnya, kedermawanannya. Nah, adapun menjadi buruk, kemudian ada kesan oligarki buruk karena sifat monopoli mereka yang dia lakukan. Bukan sakhawah atau kelemahan, tapi apa? Monopoli. Dan monopoli itu juga terjadi di oligarki politik, juga di oligarki ekonomi, juga terjadi di ideologi. Itu monopoli. Karena dulu ketika negara sebelum Al-Mutawakkil 'alallah di Bani Abbas itu harus Mu'tazilah, kebenaran itu dimonopoli secara ideologi oleh Mu'tazilah. Di Orde Baru kebenaran berpolitik itu harus Golkar, selain Golkar itu harus salah. Nah, sekarang kebenaran itu dimonopoli oleh media sosial. Kalau ramai di media sosial, meskipun salah harus benar. Kalaupun benar kok tidak populer, itu harus salah. Saya tertarik tulisan Dahlan Iskan itu, ada kebenaran titik, ada kebenaran baru. Apa kebenaran baru? Ternyata kebenaran media sosial gitu. Nah, di sini kita berbicara insya Allah kebenaran mutlak. Karena kebenaran itu dalam bahasa Arabnya al-haq. Yang aneh, al-haq itu menjadi asma Allah, al-haq. Ya. Orang-orang filsafat menyebut Allah al-bari ta'ala, maha pencipta. Orang-orang tasawuf menyebut Allah al-haqqu ta'ala, yang maha benar. Karena apa? Menurut orang sufi, kebenaran itu harus dinilai dari sudut pandang sufi juga, tidak harus hanya dari sudut pandang fikih atau teologi atau filsafat. Maka di situ disebut al-haqqu ta'ala. Ini konsep-konsep yang tidak bisa disirnakan, yang harus kita akui. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Abah. Ternyata pencerahan pada siang hari ini luar biasa, karena mungkin tadi Bapak karena terlambat ya, bahwa
sampaikan dari awal saja bahwa oligarki itu ada dua hal, ada yang positif, ada yang negatif. Nah, mungkin ini tergantung oligarkinya itu miliunya isinya siapa, ngoten nggih Bang. Tergantung isinya siapa. Kalau misalnya isi dari oligarki itu orang yang baik, solih, tentu oligarkinya akan menjadi baik. Tetapi kalau oligarkinya itu berisi oligark atau orangnya, atau kira-kira ketika orangnya itu orang yang negatif, maka tentu akan diarahkan kepada hal-hal yang negatif juga. Ya misalnya begini, kalau yang dalam benak kita yang sampai menganggap bahwa oligarki itu menjadi negatif adalah ketika oligarki itu menjadi satu kelompok minoritas elitis, tapi pada akhirnya mereka mementingkan kepentingannya diri sendiri. Nah, ini yang mungkin sampai saat ini masih ada dalam benak kita, dan pagi hari ini sebenarnya kita sedang dicuci gitu. Dalam benak kita, dalam otak kita sedang dicuci bahwa enggak kok, tidak seperti itu, ada yang baik. Misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Abah, dan pertanyaan yang Abah sampaikan kepada saya, bisa enggak NU itu menjadi oligark yang baik, orang-orangnya gitu ya. Mungkin bisa Abah, selama oligarknya itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Artinya saya sudah selesai dengan diri saya, Abah sudah selesai dengan diri saya, sehingga ketika kami berkolaborasi, maaf ya Abah, ketika kami berkolaborasi jadi tidak ada sesuatu tendensi apapun. Yang akan kami bawa adalah sesuatu yang untuk umat. Oligark kami adalah para oligark untuk umat. Demikian apa yang bisa saya simpulkan. Semoga ini benar-benar bisa menciptakan oligark yang baik, yang menjadi satu, membawa NU untuk membersamai Indonesia dan dunia. Terima kasih yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.